Yang lebih aneh lagi, orang-orang bilang rumah ini tuh kosong. Tapi anak ini selalu menemukan gadis misterius di sana. Anak ini tuh sangat membenci dirinya sendiri. Padahal dia punya bakat gambar yang luar biasa, tapi nggak mau Betul, Kak. menunjukkannya ke orang lain. Nama cewek ini tuh Ana, dan dia juga berpikir kalau dia tuh hanya beban lah untuk orang lain. Suatu hari dia lagi menggambar di taman, dan tiba-tiba juga kena serangan asma. Dia langsung dibawa ke dokter. Dokter menjelaskan kalau asmanya Ana tuh makin parah karena pengaruh stres dan kondisi emosinya. Gak lama kemudian, teman sekelasnya Ana juga mengantarkan tas dia yang tertinggal. Dari situlah ibu angkatnya tuh sadar kalau misalnya ternyata tuh Ana pendiam banget di sekolahnya dan hampir gak punya temen. Sebenarnya ibu ini yang ngerawat Ana tuh bukan ibu kandungnya, tapi dia sayang banget sama Ana. Ngelihat kondisi Ana yang makin tertutup, akhirnya dia sangat khawatir kan. Akhirnya dokter nyaranin kalau misalnya Ana tinggal sementara dulu aja di desa agar udaranya lebih bersih. Ana pun berangkat naik kereta menuju desa, tapi dia cuma sendiri karena ibu angkatnya masih harus bekerja. Sampainya di sana, dia dijemput oleh bibi dan pamannya. Mereka menjemput Ana menggunakan mobil kecil yang dipenuhi berbagai barang. Di tengah perjalanan, Ana melihat sebuah bangunan tua berbentuk silinder. Dia tuh juga bertanya, itu apa ya? Paman itu orangnya santai dan 今 sering は無駄な子 nakut-nakutin 供たち juga. が肝 Dia 試し bilang に使 itu ってる。 namanya tempatnya silo. Itu juga tempat penyimpanan makanan ternak, tapi udah nggak dipakai lagi. Dan saking lamanya udah nggak dipakai, jadi banyak hantu di sana. Gak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Paman sama bibinya tuh cuma tinggal berdua aja karena anak-anaknya tuh udah pada menikah. Ana pun menempati kamar bekas anak perempuan mereka. Sore harinya, Ana tuh mau pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat ke ibu angkatnya. Namun karena sifatnya sangat malu banget, jadi ngelihat tetangga, Ana tuh langsung lari menghindar gitu, nggak mau disapa. Tanpa sadar, dia justru sampai di depan sebuah rumah tua yang sangat besar. Entah kenapa rumah itu kayak familiar banget, seolah ada sesuatu yang memanggil. Karena penasaran, Ana melepas sepatunya dan berjalan melewati rawa untuk mendekati rumah itu. Dia masuk dan lihat-lihat ke setiap sudut rumah itu. Anehnya rumahnya emang kosong aja. Meski begitu, Ana kelihatan nyaman di tempat itu. Saking nyamannya, dia sampai ketiduran di situ. Bangun-bangun udah mulai sore. Ana mau pulang dong. Air lautnya udah pasang. Rawa yang tadi dilewatin tuh udah menjadi lautan kecil karena air lautnya pasang naik. Akhirnya dia terjebak deh di rumah misterius itu kan.